Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agnia Rahma Fauziah dengan NPM 1921222146. Di sini saya sebagai moderator. Kemudian teman-teman saya Sekar Wulandari sebagai pemateri 1, Armanda Faputra sebagai pemateri 2, Muhammad Rizal Afghani sebagai pemateri 3, Ulman Wafijul Patlas Durbi sebagai pemateri 4, Ifni Silvia Utami sebagai pemateri 5, dan Miratul Hayati sebagai pemateri 6. Oke. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan sedikitnya mengenai teori humanistik dan implikasinya dalam pembelajaran. Oke, teman-teman. Sebelum memasuki pembahasan yang utama, di sini saya akan memberikan pendahuluan, pembukaan mengenai apa sih belajar itu. Teman-teman sudah pada tahu belum belajar itu apa? Nah, belajar itu bukan hanya tentang menghafal ataupun mengingat. Lebih daripada itu, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada peserta didik. Perubahan seperti apa sih? Nah, perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai aspek atau dalam berbagai bentuk. Nah, bisa dalam perubahan pengetahuan, perubahan keterampilan, kecakapan, kemampuan, reaksinya, dan daya penerimaannya. Jadi belajar itu apa sih? Belajar adalah suatu proses yang aktif, proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada pada peserta didik. Nah, kemudian dalam suatu pembelajaran perlu didukung dengan adanya suatu teori belajar. Nah, secara umum teori belajar ini dikelompokkan menjadi 4. Teori belajar yang pertama itu teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar kognitivistik, yang ketiga teori belajar konstruktivistik, dan yang terakhir teori belajar humanistik. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori belajar humanistik dan implikasinya terhadap pembelajaran. Oke, pembahasan pertama yaitu definisi mengenai teori belajar humanistik itu sendiri yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sekar Wulandari. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Wulandari. NPM saya 192122152. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik. Pertama, pengertian konsep teori humanistik. Konsep teori humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Artinya, manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Proses ini memusatkan perhatian pada peserta didik sehingga menitik beratkan kepada kebebasan individu. Teori humanistik menekankan kognitif dan afektif yang mempengaruhi proses belajar. Kognitif adalah aspek penguasaan ilmu, sedangkan afektif adalah aspek sikap yang keduanya perlu dikembangkan dalam membangun individu. Oke, salah satu negara yang menerapkan teori pembelajaran humanistik ini adalah Jepang. Nah, contohnya kita membebaskan anak-anak untuk memilih pelajaran apa yang mereka sukai untuk didahulukan. Contohnya, hari ini ada 3 mata pelajaran, salah satunya matematika, fisika, dan kimia. Mereka bebas memilih di antara 3 mana yang ingin mereka dahulukan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armanda Faputra, NPM saya 192122117. Saya dari kelas B. Matkul ini adalah matkul belajar dan pembelajaran. Saya akan menjelaskan tokoh dari teori humanistik. Langsung saja, yang pertama yaitu ada Abraham Maslow. Teori Maslow ini didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu terdapat 2 hal. Yang pertama, usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Berkaitan dengan pendapat tersebut, Maslow mengemukakan adanya 5 tingkatan, kunci kebutuhan pokok manusia. Kelima tingkatan kebutuhan pokok inilah yang kemudian dijadikan pengertian kunci dalam mempelajari motivasi
manusia, karena sesungguhnya dalam teori humanistik ini sangat diperlukannya motivasi. Kelima tingkatan kebutuhan pokok tersebut, yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Yang selanjutnya yaitu tokoh teori humanistik dari Carl Sam Rogers. Carl Sam Rogers mengemukakan kebutuhan individu ada 4. Yang pertama pemeliharaan, yang kedua peningkatan diri, yang ketiga penghargaan positif atau positive regard, dan yang keempat adalah penghargaan diri yang positif. Positive self-regard. Oke. Belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia modern ini adalah belajar mengenai proses belajar, suatu keterbukaan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuannya ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan itu. Dan yang terakhir adalah tokoh dari Arthur Combs. Arthur mengemukakan bahwa belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan manusia. Patut digarisbawahi. Untuk mengerti tingkah laku manusia, yang terpenting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. Pernyataan ini adalah salah satu dari pandangan humanistik yang mengenai perasaan, persepsi, kepercayaan, dan tingkah laku iner atau tingkah laku dari dalam yang membuat orang berbeda dengan orang lain. Untuk mengerti orang lain, yang terpenting adalah melihat dunia sebagai yang dia lihat dan menentukan bagaimana orang berpikir, merasa tentang dia atau dunianya. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Saya persilahkan untuk presenter yang selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, nama saya Muhammad Rizal Afghani, NPM saya 1921221221. Di sini saya akan menerangkan tentang materi prinsip dalam teori humanistik. Berdasarkan pengertian dan pandangan-pandangan dari para ahli, kita bisa mengerti adanya prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori humanistik ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah 1. Manusia memiliki kemampuan belajar yang alami. 2. Pembelajaran menjadi hal yang signifikan ketika materi atau konten pembelajaran tersebut dianggap memiliki relevansi dengan maksud tertentu oleh individu yang belajar. 3. Belajar adalah aktivitas yang menyangkut adanya perubahan dalam persepsi seseorang. 4. Tugas belajar yang mengancam diri lebih mudah dirasakan ketika ancaman itu relatif kecil. 5. Orang yang belajar memiliki cara untuk belajar dengan pembelajaran yang memiliki ancaman rendah. 6. Belajar menjadi aktivitas yang bermakna ketika orang yang belajar benar-benar mau melakukannya atau mempraktikannya. 7. Keterlibatan orang yang belajar dalam proses pembelajaran membuat proses itu berjalan lancar. 8. Pembelajaran dengan melibatkan orang yang belajar bisa membuat mereka mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih mendalam. 9. Perlu adanya penumbuhan terhadap rasa percaya diri dari orang yang belajar guna membuatnya menjadi pribadi yang mawas diri. 10. Pembelajaran sosial adalah belajar proses belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Novi Jabal Studi. NPM saya 19212145. Saya akan melanjutkan materi tentang teori humanistik, yaitu tentang karakteristik teori humanistik. Yang pertama adalah mementingkan manusia sebagai pribadi, karena menurut pandangan teori humanistik ini belajar pada orientasi siswa. Yang kedua adalah mementingkan kedaulatan pribadi, maksudnya adalah mementingkan keseluruhan kesepakatan yang utuh dalam diri pribadi siswa, atau dengan kata lain mementingkan minat siswa dalam hal belajar, memperhatikan potensi yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga adalah mementingkan peranan kognitif dan efektif. Yang keempat, mengutamakan terjadinya akulturasi diri dan self-concept. Karena dari tujuan teori belajar humanistik ini adalah menjadikan manusia seutuhnya, manusia yang ideal yang dicita-citakan.
Yang kelima adalah mementingkan perseptual subjektif yang dimiliki tiap individu. Maksudnya adalah mementingkan dan memahami potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Yang keenam adalah mementingkan kemampuan menentukan bentuk tingkah laku sendiri. Yang ketujuh, mengutamakan insight atau pengetahuan dan pemahaman. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori belajar humanistik. Nah, peran guru dalam teori ini hanya memfasilitasi, menjadi fasilitator bagi peserta didik dan memotivasi apa itu makna belajar untuk kehidupan peserta didik. Nah, di sini guru menjadi fasilitator dalam pengalamannya dan murid juga mendapat fasilitas dari guru sehingga muridnya dapat memperoleh tujuan pembelajaran tersebut. Nah, banyak sekali aplikasi belajar teori humanistik, diantaranya adalah pendidikan terbuka atau open education. Nah, apa itu pendidikan terbuka? Pendidikan terbuka adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas di sekitar sekolah, di sekitar kelas, dan itu memilih aktivitas belajar sendiri. Guru hanya berperan sebagai pembimbing. Nah, ciri utamanya adalah lingkungan fisik yang berbeda dengan kelas tradisional, karena murid bekerja secara individual atau dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, adapun kriteria yang disyaratkan dengan model ini adalah tersedia fasilitas memudahkan proses belajar. Contohnya bahan-bahan yang diperlukan untuk belajar harus ada. Lalu ada lagi adanya suasana penuh kasih sayang, sangat hormat dan terbuka. Nah, guru menangani masalah yang terjadi dalam pembelajaran tersebut. Ada juga kesempatan bagi guru untuk bekerja sama mendiagnosis peristiwa-peristiwa belajar. Nah, yang kedua adalah cooperative learning atau belajar kooperatif. Di sini ada 3 karakteristik, yaitu murid dikelompokkan menjadi 3 orang atau 4 orang, lalu murid didorong untuk membantu dalam mempelajari bahan yang bersifat akademik dan melakukannya secara berkelompok. Nah, ada lagi murid diberi imbalan atau hadiah prestasi kelompok. Nah, ada juga teknik-teknik dalam belajar kooperatif ini, diantaranya menjadi tim games turnamen, terus ada jigsaw, terus ada group investigation. Yang ketiga ada independent learning atau pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri ini adalah proses pembelajaran yang menuntut murid untuk menjadi subjek yang harus merancang, mengatur, dan mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Nah, dalam pelaksanaannya, proses ini cocok untuk pembelajaran di tingkat 1 level perguruan tinggi, karena menuntut kemandirian sendiri, dan di sini pendidik beralih fungsi menjadi fasilitator proses belajar dan penentu proses belajar. Nah, yang terakhir ada student centered learning, belajar yang terpusat pada siswa. Yang keempat ada student centered learning atau disingkat SCL. Strategi pembelajaran ini menempatkan peserta didik aktif, mandiri, bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan. Nah, aplikasi ini juga diterapkan di pendidikan tingkat perguruan tinggi, di mana peserta didik diharapkan mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis, mengembangkan sistem dukungan sosial pembelajarannya sendiri, dan mampu memilih belajar bagaimana yang membuat mereka lebih efektif. Adapun metode belajar SCL yaitu cooperative learning, competitive learning, collaborative learning, case-based learning. Sekarang implikasi teori belajar humanistik. Peserta didik berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan peserta didik memahami potensi diri mereka sendiri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator, yaitu fasilitator sebaiknya memberikan perhatian kepada penciptaan suasana awal situasi kelompok atau pengalaman kelas. 2. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum.
Yang ketiga, dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing peserta didik untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sendiri, sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. Yang keempat, dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para peserta didik untuk membantu mencapai tujuan mereka. Yang kelima, dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Adapun ciri-ciri guru yang fasilitatif, contohnya merespon peserta didik, lalu menggunakan ide peserta didik untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang. Ada lagi berdialog, berdiskusi dengan peserta didik, menghargai perasaan peserta didik, kesesuaian antara perilaku dan perbuatan, menyesuaikan isi kerangka berpikir peserta didik, lalu tersenyum pada peserta didik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori humanistik. Teori humanistik menjadi salah satu kekuatan dari Liga Teori Psikologis yang mendasari beberapa cara untuk belajar ilmu-ilmu dalam psikologi. Teori humanistik menjadi salah satu teori yang juga menentang kedua kekuatan teori psikologi sebelumnya, yakni psikoanalisis dan behavioristik. Teori humanistik dapat diartikan sebagai orientasi bersifat teoritis yang menekankan kepada keunikan kualitas manusia, khususnya berhubungan dengan free will atau kehendak bebas, dan potensi untuk mengembangkan diri, menurut Yusuf Shamsu. Setiap teori yang ada tentu memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang harus diperhatikan. Saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik. Yang pertama, kelebihan teori humanistik. Nomor 1, mengedepankan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Kelebihan pertama yang dapat diperoleh dari ilmu psikologi humanistik adalah prinsipnya yang selalu mengedepankan sifat-sifat dan aturan yang berkaitan dengan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis, sehingga sangat mengesankan menghargai seseorang dengan baik. Nomor 2, suasana yang saling menghargai. Kelebihan selanjutnya dari teori pembelajaran humanistik adalah dapat membuat suasana menjadi semakin menghargai satu sama lain, memunculkan kebebasan untuk berpendapat tanpa dibatasi, dan kebebasan mengungkapkan batasan. Dengan begitu, maka peserta didik dapat menjadi lebih kreatif. Nomor 3, peran aktif peserta didik. Selain kelebihan-kelebihan yang telah saya sampaikan, teori humanistik juga memiliki kelebihan dapat membuat pembelajaran menjadi semakin memperoleh peran aktif dari peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dari teori belajar humanistik. Yang pertama, pengujiannya yang dirasa tidak mudah. Kekurangan atau kelemahan yang pertama dari teori belajar humanistik untuk mempelajari ilmu-ilmu psikologi adalah pengujiannya yang dirasa tidak mudah atau dapat dikatakan cukup sulit. Bahkan, kerap kali ditemukan kecurangan-kecurangan yang menjadi sebuah tradisi. Nomor 2, beberapa konsepnya masih buram dan subjektif. Hal lain yang menjadi salah satu kekurangan dari teori humanistik dalam pembelajaran ilmu psikologi adalah adanya beberapa konsep yang masih dikatakan buram dan subjektif, karena guru tidak dapat memberikan informasi yang jelas. Konsep yang masih buram tersebut dapat menjadi penghambat dalam pembelajaran. Yang ketiga, kreativitas yang sering disalahgunakan. Kelemahan lain dari teori humanistik adalah kreativitas yang semakin bebas dan tanpa batas, sehingga kerap kali disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan arah pendidikan. Kondisi ini terjadi ketika ada individu yang tidak bertanggung jawab dalam suatu kelompok. Dan yang terakhir, pemikiran yang tidak terpusat. Pembelajaran teori humanistik dapat menyebabkan adanya pemikiran yang tidak terpusat pada pokok permasalahan, karena setiap individu diberikan kebebasan untuk dapat menggali potensinya masing-masing untuk menjawab persoalan yang diberikan. Sekian penjelasan dari saya. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jika ada pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami, silahkan bertanya di kolom komentar yang telah kami sediakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.